Hai, saya Bang Bil dari Kota Manado. Tepatnya di pinggir pantai, saya berada di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Manado. Wow, bersebelahan dengan laut. Bapak Ibu sekalian, Kota Manado belakangan tengah mendapatkan musibah. Kita kebanjiran, beberapa rumah warga hancur, ada mengalami kerusakan. Tentu banjirnya ya mungkin tidak separah di tahun 2014, di mana 7 tahun silam peristiwa banjir bandang yang banyak mengalami kerusakan total buat Kota Manado. Meski demikian, tetap saja banjir cukup merepotkan bagi banyak orang. Kemudian sekarang fenomenanya adalah air laut yang kemudian dihantar oleh angin yang kencang. Akhirnya ombak berada di pinggiran-pinggiran kota. Beberapa mal mengalami kerusakan karena memang air lautnya sudah datang ke mal-mal. Bahkan kantor saya pun demikian. Anda bisa lihat ombaknya, luar biasa. Tapi saya mau informasikan, sebenarnya situasi-situasi seperti ini adalah sesuatu yang hampir sudah menjadi fenomena di setiap tahun bahkan. Hanya problemnya adalah sejauh mana kemampuan kita semua untuk kemudian siap menghadapi bencana-bencana alam seperti ini. Bayangkan di masa pandemi kita juga berhadapan dengan situasi seperti ini. Di Manado ada tanah longsor di beberapa daerah. Korban jiwa pun terlihat. Setidaknya ada kurang lebih 4 orang yang menjadi korban jiwa dari tanah longsor yang ada di Kota Manado. Anda bayangkan di Kalimantan Selatan, wow, banjir yang begitu besar, yang akhirnya juga selain korban jiwa mengalami banyak kerusakan parah di Kalimantan Selatan. Demikian juga gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, Mamuju dan juga Majene. Kita berdoa mudah-mudahan semua bisa kita lewati. Tapi yang menjadi catatan penting adalah setidaknya kita harus refleksi. Mereka-mereka yang menjadi pemangku kebijakan hari ini sebagai kita sebut sebagai pemerintah, baik di eksekutif maupun di legislatif, kita berharap bisa berpikir lebih jauh, lebih kritis, lebih progresif untuk bagaimana memikirkan masa depan bangsa kita, khususnya dalam konteks menghadapi bencana-bencana seperti ini. Sebisa mungkin resiko harus diminimalisir. Kita tidak bisa kemudian menghambat lajunya bencana, tapi yang jangan dilupakan adalah bagaimana kita meminimalisir resiko. Kenapa harus ada rumah di pinggir bukit yang akhirnya punya potensi longsor di sana? Kenapa ada rumah yang dekat dengan bentaran sungai yang potensi sungai itu akan naik banjir yang kemudian akan merusak warga? Kenapa banyak warga yang kemudian juga tidak peka? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penting kita semua. Jangan sampai kita hanya memikirkan apa efek dari bencana baru kita berpikir bantuan sosial, tapi kita lupa bagaimana sebelum terjadi peristiwa bencana itu kita harus punya kemampuan membaca situasi dengan baik. Ombak masih kencang, tetap jaga kesehatan karena masa pandemi belum berakhir. Yang belum divaksin, saya pikir ayo kita vaksin. Assalamualaikum.